Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang membuat print layout atau membuat cetakan peta pada Quantum GIS. Nah, jadi kita langsung saja ke Quantum GIS. Nah, di sini teman-teman bisa lihat peta yang sebelumnya kita telah buat sama-sama. Nah, jadi proses pembuatan peta ini seperti yang kita bahas sebelumnya itu namanya digitasi ya, pendigitasian. Nah, jadi setelah peta ini didigitasikan, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Next stepnya. Jadi salah satu next stepnya itu kita bisa melakukan print layout peta, seperti itu contohnya. Mungkin kita akan coba sekarang untuk print layout peta, itu ada di tombol kiri atas ini, di sini, New Print Layout. Nah, jadi New Print Layout ini kita pastikan untuk nama dari print layoutnya unik ya, di sini unik. Nah, jadi kenapa unik? Karena nanti ini akan jadi acuan kita untuk membuat sebuah peta atau ngeload sebuah peta ya. Jadi kayak gini contohnya, kalau kita mau lihat layout yang telah kita buat sebelumnya ada di sini. Nah, contohnya ini. Ini ada layout dengan nama layout Kecamatan Gianyar, layout peta Kecamatan Gianyar. Jadi itu harus unik biar nanti di sini bisa diidentifikasiin kayak gitu. Nah, sekarang kita buat yang baru, contohnya itu namanya itu latihan ya, latihan print layout. Nah, jadi setelah teman-teman buat baru itu, teman-teman akan disuguhkan sebuah interface ya, interface ini. Interface untuk membuat print layout dari peta yang telah teman-teman buat sebelumnya. Nah, jadi di sini analoginya itu bisa dibilang seperti teman-teman mencetak ya, mencetak sebuah peta yang teman-teman buat sebelumnya. Nah, jadi peta dalam GIS itu mungkin kurang interaktif bagi pengguna yang pakai media cetak, seperti misalkan petanya itu di print jadi sebuah atlas kayak gitu. Jadi itu mungkin kurang interaktif dan kita bisa ngebuat yang lebih interaktif lah dalam media cetak. Itu kita bisa pakai print layout kayak gitu. Nah, jadi di print layout ini ada beberapa fitur ya. Bahkan ada banyak. Mungkin yang pertama kita telusuri itu membuat suatu shape ya. Nah, shape. Jadi ini kita bisa membuat suatu bentuk seperti rectangle, ellipse atau triangle kayak gitu. Jadi ini fungsinya seperti teman-teman bisa menggambar kayak gitu. Nah, contohnya itu kita coba membuat sebuah rectangle kayak gini. Nah, kita buat rectangle-nya dan kita bisa ganti stylenya. Contohnya itu warnanya kita ganti ke warna coklat contohnya. Nah, warna coklat. Nah, nanti warnanya itu tergantung dari preferensi teman-teman masing-masing, itu bebas. Nah, jadi sekarang contohnya kita tambahkan rectangle lagi nih untuk bagian petanya. Mungkin di bagian kiri ini kita buat petanya. Sedangkan di bagian kanannya itu kita buat legendanya kayak gitu contohnya nanti. Kayak gini. Nah, ini sudah kita buat beberapa rectangle. Nah, jadi lapisan atau layer dari rectangle-nya itu teman-teman bisa lihat di kanan ini, di bagian ini, di bagian item ini. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nge-select rectangle atau objek yang teman-teman buat langsung dari sini juga, bisa kayak gitu. Nah, setelah itu kita coba untuk nambahin peta yang telah kita buat sebelumnya ya. Kita bisa pakai add map ini yang di sini. Kita bisa add map kayak gitu. Nah, contohnya itu kita buat dia di sisi kirinya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi petanya telah berhasil kita tambahkan ya. Telah berhasil kita tambahkan petanya. Nah, di sini mungkin petanya itu kurang ke tengah ya. Jadi ini bisa kita edit ya. Tapi kalau yang kanvasnya ini kita pindahin, jadinya semuanya ikut pindah. Nah, gimana caranya kita bisa mindahin tengahnya aja? Itu bisa. Kita pakai yang ini. Kita pakai interactively edit map extend ini, yang ini. Kita bisa klik yang di mouse sedang saya over ini. Nah, jadinya kita bisa secara interaktif mindahin dia ke tengah kayak gitu contohnya. Habis itu contohnya kalau skillnya itu pingin dinaikin, itu bisa di sini. Di skalanya dinaikin. Misalkan ini kita ganti ke 3 kayak gitu. Kita lihat hasilnya. Oh, dia makin kecil kayak gitu. Habis itu kita ganti ke 0. Oh, dia makin besar kayak gitu contohnya. Nah, setelah ini berhasil, artinya petanya sudah ada di dalam kanvasnya kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa nambah hal lain. Kita bisa nambah legenda dari petanya.
Nah, jadi kalau teman-teman dulu itu pernah beli peta cetakan atau mungkin sebuah atlas, itu mungkin ada legendanya kayak gitu. Contohnya itu di atlasnya itu misalkan yang saya ingat itu garis merah putus-putus. Nah, itu contohnya rel kereta api kayak gitu. Itu kan ada di legendanya. Jadi pengguna secara otomatis akan ngerti itu apa sih kayak gitu. Nah, kita bisa tambahin itu, kita coba cek di kiri ini. Kita cari yang namanya add legend. Nah, ini dia. Kita tambahkan legendanya. Nah, legendanya kita taruh di bagian sini contohnya. Nah, jadi sudah berhasil ketambah legendanya. Nah, tapi ini semua layernya ditambah jadinya, semua layer yang teman-teman buat. Nah, tapi kita tidak pingin untuk nambahin semua layernya. Kita cuma ingin menambahkan beberapa layernya aja. Ya udah, itu artinya kita bisa delete beberapa di kanan bawah ini, di sini. Ya, kita disable dulu auto update-nya. Setelah itu kita bisa delete beberapa pakai tombol ini. Nah, ke delete ya. Ke delete dan kita delete semua yang tidak kita inginkan berada di legendanya kayak gitu. Nah, contohnya itu saya cuma pingin sampai di sini aja kayak gitu. Jadinya ya udah berhasil. Jadi di sini kelihatan kalau ada titik, contohnya ini, nah itu adalah wisatanya kayak gitu. Habis itu kalau jalan itu yang warnanya putih itu. Habis itu kalau sungai yang warnanya biru kayak gitu. Habis itu setiap kecamatan itu juga ada legendanya. Contohnya Abian Base itu warnanya sekian kayak gitu. Nah, setelah ini kita bisa nambah beberapa hal lagi ya. Yang basic itu kita bisa nambah sebuah label. Ya, kita bisa nambah sebuah label. Misalkan di sini isi tulisan ya. Tulisannya itu apa? Misalkan tulisannya itu Kecamatan Gianyar kayak gitu bisa. Kita taruh dia di tengah. Habis itu ini juga bisa kita styling juga sih sebenarnya tulisannya. Nah, itu bisa kita buat di tengah. Habis itu vertical alignment-nya gimana? Misalkan dia tuh di tengah secara vertikal juga. Habis itu untuk size kita bisa tingkatkan, contohnya itu ke 14 kayak gitu. Habis itu kita buat dia biar juga kita buat dia bold, itu bisa juga. Nah, itu contohnya. Itu konsep dari kita nambah label kayak gitu. Nah, sekarang ada hal lain juga yang bisa teman-teman tambahin. Itu yang akan saya coba perlihatkan di kali ini. Itu kita bisa nambah sebuah grid ya. Sebuah grid. Nah, jadi bisa dibilang itu seperti garis-garis itu loh, garis-garis koordinat itu. Atau garis-garis lintang dan bujur, atau garis-garis longitude dan latitude. Nah, contohnya kita tambahkan di sini, nambah grid baru. Nah, setelah kita nambah grid baru itu ya, kita cuma nambah instance-nya aja. Jadi kita belum edit dia seperti apa. Nah, contoh kadang kita modify gridnya. Nah, di sini kita udah berhasil untuk nambah gridnya. Sekarang kita cuma modify ya. Kita buat gridnya tuh se yang kita inginkan mungkin. Nah, jadi beberapa field yang penting itu pertama tuh interval ya. Jadi interval ini bisa dibilang per berapa sih gridnya itu kita render kayak gitu. Contohnya itu kita masukkan 0,01. Jadi per 0,01 pada X, sumbu X itu dia akan kerender gridnya atau terbuat. Nah, untuk sumbu Y-nya juga kita samakan untuk saat ini ya. Nah, sudah berhasil kita tambahkan gridnya kayak gitu. Nah, sekarang contohnya itu kita mau ngedraw koordinatnya juga. Kita mau kasih lihat koordinatnya juga, itu bisa. Kita klik di sini dan terlihat koordinatnya. Jadi ini koordinat longitude dan latitude-nya ya. Itu koordinat longitude dan latitude-nya. Nah, contohnya sekarang itu kita udah membuat sebuah peta ya. Sebuah print layout peta. Dan nanti ini bisa dikembangkan lagi, bisa di styling lagi, dan bisa kita modif lagi kayak gitu biar sepantas mungkin kayak gitu. Itu masih banyak konfigurasi yang bisa kita eksplorasi, yang bisa kita explore. Cuman untuk konsep utamanya itu ada di sini kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih banyak.